Siap. Baik para siswa di Batik Kecabangan Infanteri Spesiasi Nomedan, mana kabarnya? Sehat semua? Ya, baik. Kalau tidak ada sakit dalam masa kegiatan, dalam menerima materi pelajaran, harapannya penuh semangat, penuh antusias. Apa yang disampaikan Gumil, apabila belum dipahami atau tidak dimengerti, silakan ditanyakan pada kesempatan yang ada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugianto, pangkat Perda, jabatan saya di militer tentunya Bintara Pelatih kendaraan tempur yang mampu mengawaki ANOA produksi PT Pindad. Pendidikan saya, pendidikan umum saya mulai dari SD, SMP, STM. Pendidikan militer saya secara masuk tahun 1992 Bintara Pelatih Permedas. Baik, itu sedikit singkat perkenalan daripada saya. Ke depan masih ada pertemuan, kita akan ngobrol lagi, perkenalan lebih jauh. Baik, sebelum mulai pelajaran silakan lihat tayangan berikut. Ada yang bisa menanggapi tayangan video tadi? Ya. Baik, ya cukup bagus. Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Baik, ya. Tanggapan daripada siswa sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Kamu saya lengkapi bahwasanya tayangan video tadi merupakan sebuah proses asal muasal pembuatan peta. Pembuatan peta, yang mana pembuatan peta ada beberapa macam. Materi kurikulumnya adalah memahami dan mampu menggunakan peta. Artinya siswa nanti mampu memahami dan mampu menggunakan peta. Mampu memahami itu katanya sulit, untuk itu jangan sampai. Baik, kurang lingkup yang kita pelajari mulai dari pendahuluan, macam-macam peta, ada peta. Baik, referensi yang digunakan dalam memberi pelajaran ini adalah bujuk nik teknik antara tentang membaca peta nomor 34/E/06 skep kasar nomor skep 120/1/1990 tanggal 24 Januari tahun 1990. Tujuan siswa belajar tentang peta kemudian adalah mengetahui, mengenal medan tanpa harus berada di medan tersebut. Bagaimana mengenal medan nanti kita pelajari. Medan direpresentasikan secara visual atau gambaran medan. Representasi salah satunya lukisan, peta, foto panorama, foto udara atau citra satelit. Yang mana salah satunya para siswa pastinya sudah mengenal tentang Google Earth. Sudah pernah buka Google Earth? Ya, itu. Salah satunya itu merupakan foto udara, citra satelit. Tentang peta, ini sebagian apa sih yang disajikan dalam peta topografi? Contohnya seperti ini. Apa ini? Relief. Relief merupakan sebuah bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi. Digambarkan peta seperti ini. Garis yang selalu terhubung dan tidak beraturan berwarna coklat. Macam-macam peta, ada peta digital atau soft copy. Berikutnya analog atau hard copy. Seperti ini tampilan peta Google Earth, citra satelit. Peta analog hard copy seperti ini. Jadi artinya peta adalah merupakan gambar dari seluruh atau sebagian
permukaan bumi di bumi ke dalam dan datar melalui penyajian simbol-simbol serta menggunakan kaidah aturan tertentu atau bidang referensi, kedar, distorsi dan sebagainya secara visual. Matematis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, artinya secara pandangan atau secara hitungan matematika dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Macam-macam jenis peta. Satu, peta topografi, peta atau penerbangan oleh medan, dan peta tematik. Kita nanti akan fokus tentang bagaimana membuat, mempelajari, memahami, membaca peta topografinya saja. Bagaimana penerbangan oleh medan, peta tematik, lebih mendalam lagi nanti para siswa kalau ada kesempatan di lembaga pusat pendidikan ini ada susbate dikbate Medan, silahkan mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikannya. Peta topografi menggambarkan posisi horizontal dan vertikal dan permukaan bumi dan benda-benda yang bergerak di atasnya berdasarkan survei yang teliti dan proses pengolahan data survei secara matematis. Peta merupakannya, kalau dilihat sepintas peta ada, kalau kita dalam suatu lembar ada vertikalnya, ada horizontalnya. Untuk mempermudah membaca peta, untuk mempermudah lagi menentukan sebuah wilayah, menentukan koordinat, membaca peta lebih ke dalam lagi. Jadi peta topografi menyajikan apa saja? Salah satunya relief, perairan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tidak bergerak. Hanya 4 ini aja. 4 ini aja. Relief, tadi sudah saya sebentar saya singgung sebuah garis yang selalu terhubung dan tidak beraturan bentuknya dan berwarna coklat. Selanjutnya perairan, biasanya digambarkan warnanya warna biru. Sekarang kita belajar tentang skala atau kedar. Kedar peta artinya sendiri adalah perbandingan jarak antara dua titik peta dengan jarak mendatar dua titik tersebut di medan. Jarak mendatar secara rumusan ini, kedar sama dengan JP per JM. Kedar sama dengan jarak di peta per jarak di medan. Cara menyatakan kedar angka atau numerik skala atau kedar pecahan representatif fraction, kedar verbal skala, 3 kedar grafik skala. Kedar 1/50.000 merupakan kedar yang 1 cm sama dengan 50.000 cm di medannya. Artinya kedar 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di lapangan atau di medan. 50.000 cm kita namanya di medan, kita tidak bicara tentang cm apalagi milimeter. Biasanya kalau di medan menggunakan satuan jarak meter. Kalau kita tidak peta, kita hafalkan dulu tentang satuan jarak yang kita kenal di Indonesia ini. Paling atas satuannya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Merupakan 7 tingkatan. Bagaimana perlakuannya apabila naik, apabila turun, seperti ini. Ini bagaimana menentukan kafra? Contoh ini, 40 cm per kafranya atau 1 km per kafranya. Kita masukkan kedar sama dengan JP per JM. Selanjutnya kedar sama dengan kita masukkan 40 cm per 1 km. Kita masukkan 1 km itu berapa cm? Kita masukkan kedar sama dengan 40 cm per 100.000 cm. Kita perkecil lagi, kita coret-coret, kita hilangkan 01-nya, kita hilangkan 01-nya bawahnya. 34 per 10.000. Bisa kita perkecil lagi. Angka yang bisa membagi keduanya berarti 4 dibagi 4 1. 10.000 dibagi 4 2.500. Seperti ini. Kedar 1/2.500. Itu untuk mencari kedar. Baik, sebelum saya akhiri materi hari ini, ada yang saya tanyakan.
Silakan buka kertas, ambil kertas satu lembar, tulis kocokan yang atas. Nanti setelah selesai semuanya, silakan dikumpulkan. Baik, tentang pertanyaan ada tentang persoalan ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak silakan dikerjakan. Ya, 5 menit. Baik, sebelum materi saya akhiri, pesan saya, apa yang saya sampaikan di materi tentang PKT Pegawai ini, silakan dipelajari lagi. Pada kesempatan yang ada, silakan dipelajari lebih dalam lagi. Karena apa? Prajurit punya slogan, siapa yang mengenal medan, dialah yang memenangkan pertempuran. Baik, terima kasih dan selamat siang.